dilakukan oleh semua jenis perusahaan, baik itu jasa, dagang, dan manufaktur. Maka perusahaan terbuka tidak bisa menjual sahamnya apabila belum dilakukan audit. Bahkan hasil auditan itu muncul opini, itu unqualified opinion, baru dia bisa menjual sahamnya. Oke, dalam kesempatan ini kita akan menyampaikan bersama mahasiswa saya tercinta, menyampaikan salah satu materi dari tahapan-tahapan audit, konsep materialitas risiko, fraud, kemudian yang utara, kemudian juga mengenai pengujian substantif dan kemudian pengendalian. Oke, kita akan belajar mengenai audit. Insya Allah Anda menjadi auditor yang independen sebagai penyelamat bangsa dan negara. Terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuen Veronica selaku mahasiswi Universitas Islam Sultan Agung. Pada kesempatan kali ini, saya akan berkolaborasi dengan Ibu Sri Dewi Wahyundaru selaku dosen pengampu mata kuliah pengauditan 1. Nah, video ini diharapkan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai audit, karena audit ini sangatlah penting dan dibutuhkan oleh semua jenis perusahaan. Pada video kali ini, saya akan membahas materi terkait dengan audit, yaitu konsep materialitas dan risiko audit. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Nah, materialitas. Apa sih materialitas itu? Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah satu informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya. Hal ini dapat mengakibatkan perubahan atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut. Berdasarkan pertimbangan biaya manfaat, auditor tidak mungkin melakukan pemeriksaan atas semua transaksi yang dicerminkan dalam laporan keuangan. Auditor harus menggunakan konsep materialitas dan konsep risiko audit dalam menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Nah, dari definisi tersebut, mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan keadaan yang berkaitan dengan kebutuhan informasi pihak yang akan meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditan. Lalu, mengapa sih konsep materialitas itu penting dalam audit atas laporan keuangan? Nah, yang pertama itu adalah dalam audit atas laporan keuangan, auditor tidak dapat memberikan jaminan bagi klien atau pengguna laporan keuangan yang lain bahwa laporan keuangan auditan adalah akurat. Yang kedua, auditor tidak dapat memberikan jaminan karena ia tidak memeriksa setiap transaksi yang terjadi dalam tahun yang diaudit dan tidak dapat menentukan apakah semua transaksi yang terjadi telah dicatat, diringkas, dan digolongkan secara semestinya ke dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu jika auditor diharuskan untuk memberikan jaminan mengenai keakuratan laporan keuangan auditan, hal ini tidak mungkin dilakukan karena akan memerlukan waktu dan biaya yang jauh melebihi manfaat yang dihasilkan. Nah, oleh karena itu, dalam audit atas laporan keuangan, auditor memberikan keyakinan sebagai berikut. Yang pertama, auditor dapat memberikan keyakinan bahwa jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya telah dicatat, diringkas, digolongkan, dan dikompilasi. Yang kedua, auditor dapat memberikan keyakinan bahwa ia telah mengumpulkan bukti audit komponen yang cukup sebagai dasar untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Dan yang ketiga, auditor dapat memberikan keyakinan dalam bentuk pendapat bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah satu material karena kekeliruan dan kecurangan. Dengan demikian, ada dua konsep yang melandasi keyakinan yang diberikan oleh auditor, yaitu konsep materialitas dan konsep risiko audit.
Dua konsep yang melandasi keyakinan yang diberikan oleh auditor ada dua, yaitu konsep materialitas dan konsep resiko audit. Konsep materialitas itu sendiri menunjukkan seberapa besar salah saji yang dapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh salah saji tersebut. Yang kedua yaitu konsep resiko audit. Konsep ini menunjukkan tingkat resiko kegagalan auditor untuk mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material. Nah, poin utamanya adalah pada konsep materialitas ini berkaitan dengan seberapa salah saji yang terdapat dalam asersi dapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh besarnya salah saji tersebut. Dan pada konsep resiko audit berkaitan dengan resiko kegagalan audit dalam mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material. Materialitas dibagi menjadi dua golongan, yaitu materialitas pada tingkat laporan keuangan dan materialitas pada tingkat saldo akun. Nah, pada pertimbangan materialitas ini, pertimbangan materialitas dibagi menjadi dua, yaitu pertimbangan kuantitatif dan pertimbangan kualitatif. Pada pertimbangan kuantitatif ini ialah di mana hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan, seperti laba bersih sebelum pajak dalam laporan keuangan, total aktiva dalam neraca, total aktiva lancar dalam neraca, dan total ekuitas pemegang saham dalam neraca. Selanjutnya yaitu pertimbangan kualitatif. Pertimbangan kualitatif ini seperti kemungkinan terjadinya pembayaran yang melanggar hukum, kemungkinan terjadinya kecurangan, syarat yang tercantum perjanjian kredit dari bank, adanya gangguan dalam tren laba, dan yang terakhir yaitu sikap manajemen terhadap integritas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu pertimbangan kualitatif. Pertimbangan kualitatif ini seperti kemungkinan terjadinya pembayaran yang melanggar hukum, kemungkinan terjadinya kecurangan, syarat yang tercantum perjanjian kredit dari bank, adanya gangguan dalam tren laba, dan yang terakhir yaitu sikap manajemen terhadap integritas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu tingkatan materialitas. Nah, yang pertama ada materialitas pada tingkat laporan keuangan. Laporan keuangan mengandung salah saji material jika laporan tersebut berisi kekeliruan atau kecurangan yang dampaknya secara individual atau secara gabungan sedemikian signifikan, sehingga mencegah penyajian secara wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Yang kedua yaitu materialitas pada tingkat saldo akun. Salah saji minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Konsep materialitas pada tingkat saldo akun tidak sama dengan saldo akun material atau besarnya saldo akun yang tercatat. Selanjutnya ialah cara menetapkan materialitas. Auditor menggunakan materialitas dalam perencanaan audit dan pada saat mengevaluasi bukti audit dalam pelaksanaan audit. Pada saat mengevaluasi bukti audit dalam pelaksanaan audit, auditor perlu membuat estimasi materialitas karena terdapat hubungan terbalik antara jumlah dalam laporan keuangan yang dipandang material oleh auditor dengan jumlah pekerjaan audit yang diperlukan untuk menyatakan kewajaran laporan keuangan. Nah, berikut ini merupakan beberapa panduan resmi yang diterbitkan oleh IAI tentang ukuran kuantitatif materialitas. Yang pertama yaitu, laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji setengah sampai dengan 1% dari pendapatan bruto. Yang kedua, laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji setengah sampai dengan 1% dari total aktiva. Yang ketiga, laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji sebesar 1% dari pasiva. Dan yang terakhir, laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 5 sampai dengan 10% dari laba sebelum pajak.
Nah, lalu apa sih hubungan materialitas dengan bukti audit? Materialitas merupakan satu di antara sekian faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kecukupan atau kuantitas bukti audit. Jadi, semakin rendah tingkat materialitas, semakin besar pula jumlah bukti audit yang diperlukan, atau ini biasa disebut dengan hubungan terbalik. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami materi terkait audit yaitu materialitas? Saya harap sudah ya. Untuk selanjutnya, saya akan membahas materi mengenai risiko audit. Yuk, kita simak saja. Nah, selanjutnya yaitu risiko audit. Nah, apa sih risiko audit itu? Risiko audit adalah risiko yang terjadi tanpa disadari, tidak memodifikasi pendapatnya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Mungkin tanpa sengaja, auditor telah gagal untuk memodifikasi pendapat secara tepat mengenai laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Nah, selanjutnya, pada risiko audit, terdapat 3 komponen sebagai risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Konsep risiko audit terutama penting saat auditor mempertimbangkan tingkat yang tepat untuk risiko deteksi ketika merencanakan prosedur audit untuk mengaudit asersi. Nah, semakin pasti auditor dalam menyatakan pendapatnya, semakin rendah risiko audit yang auditor bersedia untuk menanggungnya. Jika diinginkan tingkat kepastian 99%, maka risiko audit yang auditor bersedia untuk menanggungnya adalah sebesar 1%. Berikut ini merupakan pengertian dari risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Pada risiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian intern yang terkait. Yang kedua yaitu risiko pengendalian, di mana risiko ini terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. Dan yang ketiga, risiko deteksi, yaitu risiko sebagai akibat auditor yang tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam satu asersi. Nah, berikut ini merupakan hubungan antar risiko. Pada risiko bawaan, di mana kerentanan asersi individual terhadap salah saji material ini dapat dikendalikan melalui pengendalian intern klien. Pada risiko pengendalian ini, salah saji materialnya tidak dapat dicegah atau dideteksi oleh SPI klien. Nah, pada risiko pengendalian ini menggunakan prosedur auditor untuk memverifikasi asersi. Selanjutnya yaitu pada risiko deteksi, di mana salah saji material tidak dapat dideteksi dalam asersi individual, yang mana berisikan salah saji material namun diberikan pendapat WTP. Nah, lalu selanjutnya, berikut ini merupakan berbagai kemungkinan hubungan antara materialitas, bukti audit, dan risiko audit. Yang pertama ialah jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti yang audit kumpulkan. Yang kedua ialah jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, maka risiko audit menjadi meningkat. Dan yang ketiga, jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat menempuh salah satu dari 3 cara berikut. Yang pertama yaitu menambah tingkat materialitas, sementara itu mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua yaitu menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan, sementara itu tingkat materialitas tetap dipertahankan. Dan yang ketiga menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama. Nah, dari video berikut ini, apakah kalian sudah memahami konsep materialitas dan risiko audit? Saya harap sudah ya. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk orang lain dan sekitarnya.
Kurang lebihnya, jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.